Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mengenai yang pertama, mengenai eh, faktor kelahiran pergerakan nasional, latar belakangnya adanya politik etis yang digaungkan oleh kalangan liberal atau dikenal sebagai oposisi pada parlemen Belanda. Terus kemudian di tahun 1902 gagasan tersebut semakin dilantangkan oleh Van de Venter hingga akhirnya muncullah politik etis yang manifestasinya itu terkenal yakni irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Nah, relevansinya dengan pergerakan nasional, hal tersebut bisa dilihat pada sisi pendidikan atau edukasi, di mana memang Belanda memberikan kesempatan yang seluas-luasnya selain kepada masyarakat Indo-Eropa atau belasteran keturunan Indo-Eropa, mereka juga memberikan kebebasan kepada keturunan-keturunan bukan keturunan tapi alias warga pribumi untuk menuntut ilmu. Nah, dampaknya secara umum yaitu bisa dikenal dengan adanya kebebasan warga pribumi untuk berekspresi hingga akhirnya muncullah organisasi-organisasi yang dikenal seperti Serikat Dagang Islam yang orientasinya memang ekonomi yang didirikan pada tahun 1905. Di tahun 1908 ada di tahun 1908 ada Budi Utomo, dan 1912 adanya partai Indonesia Party atau Partai Hindia gitu kan. Nah, singkatnya secara internal, secara dalam memang warga pribumi telah merasakan penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan, serta yang kedua munculnya kaum intelektual atau memang akibat atau konotasi negatif dari adanya edukasi atau dampak dari politik etis tersebut. Yang secara eksternalnya adanya munculnya gerakan kebangkitan nasional di benua Asia sendiri seperti Turki Muda, terus Kongres Nasional Indonesia, dan perjuangan Gandhi. Ditambah lagi menangnya Jepang dalam perang Jepang melawan Rusia semakin memberikan kepercayaan atau menyadarkan bangsa Asia agar guna melawan yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari matkul SPNI sendiri, bagi saya sendiri sebagai kelanjutan dari politik etis, memang kalau menurut persepsi atau perspektif orang Belanda bahwa pendidikan itu digalakkan ya, yang pada intinya memang agar orang-orang pribumi itu bekerja pada kantor-kantor atau lembaga-lembaga atau instansi milik pemerintah kolonial yang bekerja pada sisi administrasi. Selain sisi administrasi, mereka juga menjadi pionir-pionir menyadarkan masyarakat pribumi gitu kan. Nah, terkait administrasi memang kenapa digalakan secara khusus, memang gaji ketika memperkerjakan orang Belanda dengan orang Belanda, gaji atau upah yang diterima orang Belanda itu terlalu begitu mahal, berbeda dengan mempekerjakan orang-orang pribumi, karena jika dikomparasikan perbandingannya itu tiga kali lebih murah memperkerjakan orang pribumi karena upahnya yang begitu murah. Yang terakhir, penjelasan singkat mengenai politik kolonial, diawali dengan kedatangan Belanda di tahun kalau nggak salah 1595 yang dikolonialisasi de Houtman, hingga akhirnya memang terbentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie 1602. Itu memang telah memunculkan berbagai kebijakan yang telah kita kenal seperti monopoli perdagangan, yang pada awal memang tujuan kedatangan mereka mencari rempah-rempah dengan orientasi ekonomi gitu kan, hingga akhirnya muncul rasa tamak atau ingin menguasai, maka muncullah monopoli perdagangan seperti yang dikenal dengan kebijakan Coen yang kebijakan Coen yang hingga akhirnya membantai hampir seluruh
penduduk asli warga Banda gitu kan. Yang kedua adanya sistem sewa tanah. Sebenarnya sistem sewa tanah ini ingin membatasi gerak dari orang-orang selain warga pribumi. Dan yang terakhir memang adanya kultur stelsel setelah ekonomi negara Belanda atau negara pusat, negara sentralnya terpuruk, maka dilaksanakan sistem tanam paksa yang mana hanya tanaman-tanaman yang pada waktu itu memang bisa dibilang harganya tengah meroket, tengah naik, maka tanaman-tanaman tersebut wajib ditanam dan muncullah selanjutnya ini politik etis. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.